Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pelanggaran etika bisnis di balik kesuksesan dan manisnya es krim dari PTA yang ternyata berbanding terbalik dengan kesejahteraan para pekerjanya. PTA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan es krim. PTA juga merupakan perusahaan berlisensi dari Singapura dan telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri pembuatan es krim. Saat ini PTA telah memiliki banyak varian produk es krim dan telah memiliki banyak outlet yang tersebar di Indonesia. PTA diduga melakukan pelanggaran terhadap para buruh. Juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau FSEDAR, Sarina, mengatakan banyak kasus yang mendera para buruh, di antaranya yaitu melakukan tindakan eksploitasi terhadap pekerja dan memberikan upah yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang diberikan kepada para karyawannya. Selain itu, banyak buruh hamil yang mengalami keguguran. Sarina mengatakan, hal tersebut dikarenakan ibu hamil di PTA yang usia kandungannya di bawah 7 bulan tidak boleh melakukan shift. Mereka tetap harus bekerja pada malam hari. Padahal, seperti yang diketahui, usia kandungan pada trimester pertama atau masa awal kehamilan sangatlah rentan untuk mengalami keguguran. Fakta mencengangkan selanjutnya muncul setelah beberapa buruh yang bekerja di bagian produksi mengalami kecelakaan kerja. Beberapa pingsan karena menghirup gas amonia hingga jarinya terpotong karena mesin yang bermasalah. PTA bahkan tidak menyediakan kotak P3K. PTA justru menyalahkan pekerja yang bekerja tidak sesuai SOP dan membantah semua tuduhan yang menyudutkan perusahaan. Namun, pernyataan ini semakin berbanding terbalik dengan fakta-fakta baru yang terungkap terkait kondisi karyawan di PTA. Undang-undang dan peraturan yang dilanggar oleh perusahaan. Yang pertama, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor Kep 100-MEN-6-2004, perusahaan tidak mengangkat buruh menjadi karyawan tetap ketika mempekerjakannya lebih dari 21 hari atau 3 bulan berturut-turut. Yang kedua, Pasal 50 Ayat 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Kepmen 100-2004 karena mempekerjakan buruh dengan kontrak yang berkepanjangan. Yang ketiga, Undang-Undang Ketenagakerjaan selama 4 tahun sejak 2013 sampai 2017. Meskipun telah berdirinya serikat, pengusaha kemudian memberikan tunjangan-tunjangan tersebut pada Agustus 2017. Namun, hal ini tidak menghapuskan kerugian yang telah diderita buruh selama 4 tahun beroperasinya pabrik. Yang keempat, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012. Perusahaan mempekerjakan pekerjaan alih daya selain yang diizinkan dalam 5 bidang saja. Solusi dari permasalahan yang ada yaitu seharusnya perusahaan dapat menghargai hak-hak karyawannya dan menjamin kesehatan dan keselamatan para pekerjanya. Karena bagaimanapun pekerja adalah salah satu aset yang berharga bagi perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan dapat melakukan mediasi dengan para pekerja terkait permasalahan yang ada. Kemudian ada cara pencegahan. Kasus-kasus tersebut dapat dicegah dengan cara memberikan edukasi atau sosialisasi kepada PT tentang peraturan ketenagakerjaan. Lalu, untuk PT tersebut agar lebih memperhatikan kesehatan keselamatan kerja para karyawannya dengan menyediakan fasilitas kesehatan untuk karyawannya, ataupun menyediakan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, serta memberikan BPJS kepada para karyawannya. Untuk karyawan, sebaiknya harus lebih memperhatikan dan memahami kontrak kerja sebelum memulai bekerja. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya penyelewengan hak dan kewajiban karyawan yang dilakukan oleh perusahaan.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami dari kelompok 4, Naila Prodit, Nanda Puspitasari, Sri Rahayu, dan Zahra Putri pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.